Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik, Nah, terima kasih atas kehadirannya Mas Zaki. Mungkin pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur dulu ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat, rezeki, serta hidayahnya kita semua dapat ngobrol nih malam ini dengan Mas Zaki. Alhamdulillah dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi kita semua bahkan sampai detik ini ya insya Allah kita eh, terinspirasi dengan beliau sampai akhirnya kita bahas nih terkait akuntansi syariah gitu ya. Dan memang ini podcastnya santai ya, jadi nggak langsung kayak kuliah ya Mas Zaki, langsung kayak kuliah langsung materinya seperti apa enggak. Jadi di sini kita pingin apa ya ngobrol-ngobrol santai. Harapannya mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan kita semua, baik dari kalangan teman-teman mahasiswa maupun pengusaha UMKM maupun non-profit organization dan lain sebagainya yang nanti ikut nimbrung di sini gitu ya bisa dapat manfaat harapannya itu. Oke, mungkin kita perkenalkan dulu nih teman ngobrol saya malam ini ya teman-teman semua yang nyimak di acara YouTube kita gitu ya. Di sini ada Mas Ahmad Zaki ya, Mas Ahmad Zaki. Assalamualaikum, gimana kabarnya Mas Ahmad Zaki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Resi dan teman-teman sekalian. Gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi sekilas info ya teman-teman yang ngikutin channel saya gitu ya. Jadi Mas Zaki ini dulu merupakan senior saya gitu ya waktu kita kuliah. Beliau di kakak tingkat saya ya 1 atau 2 tahun di atas saya. Agak lupa, mohon maaf ya Mas. Karena udah lama banget memang. Dan yang saya ingat dari Mas Zaki ini orangnya itu murah senyum ya teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat ya sekarang, jadi Hmm. beliau itu saya selalu ingat Mas Zaki itu pada siapapun itu murah senyum gitu ya. Sedekah kali ya Mas ya. Jadi Insya Allah, insya menebar Allah. menebar semut insya Allah menjadi sedekah seperti itu. Oke, Mas Zaki, aktivitas yang saya tahu kan saat ini Mas Zaki aktif ya di mana namanya di Universitas Brawijaya Malang ya sebagai dosen akuntansi syariah. Mungkin bisa kenalan dulu Mas dengan teman-teman yang mungkin di channel saya ini baru mengenal gitu ya, Mas Zaki maupun saya sendiri juga gitu ya. Jadi boleh Mas Zaki introduction lah ya gitu. Ya, ya. Aktivitasnya saat ini seperti apa sih Mas? Yang saya tahu dosen dan juga salah satu dewan standar akuntansi syariah ya di Ikatan Akuntansi Indonesia. Mohon maaf kalau salah. Nanti boleh dilengkapi Mas Zaki dan apalagi nih aktivitas lain yang saat ini sedang dilakukan nih sama Mas Zaki gitu. Oke, silahkan Mas. Ya, terima kasih Mas Resi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. hamdan kasiran thayyiban barakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, salam kenal semuanya aja. Kalau nama Ya. saya betul ya. Memang saya kakak tingkat dari Mas Resi ya. Saya Ahmad Zaki gitu dan saya lebih tepatnya 2 tingkat ya di atas Dua tingkat ya Mas Mas. Resi, dua Oke. tingkat ya. Di 2003 Siap. waktu itu ya, di 2003. 2003. Ya. Ya, betul yang disampaikan Mas Resi. Saya panggil Mas Resi ya gitu ya. Saya panggil Mas Resi. Mas aja ya Mas ya, Mas ya, saya sama-sama betul. Mas kali ya, Sama-sama masih Mas biar Mas biar gitu. biar muda ya, biar Iya. muda terus. Betul betul. Ya. Ya, betul. Saya saat ini sebagai tenaga pengajar ya, jadi dosen di Universitas Brawijaya, tepatnya di Departemen Akuntansi dan kalau lebih spesifik lagi, saya memang lebih banyak lebih konsen di akuntansi syariah gitu ya. Memang di awal-awal juga senior Mas Resi ini di sistem ya waktu itu ya, di sistem Ya, di sekitar tahun 2000 berapa itu 2010-an ya sekitar 2010 mulai 2007 sampai 2010 lah antara itu udah lama sekali gitu. Nah lama sekarang sekali. tapi kalau Mas Rezi masih aktif ya Masya Allah di sana sedangkan saya lebih banyak konsen di syariahnya gitu. Saat ini selain sebagai pengajar saya rupanya juga jadi mahasiswa gitu Mas Rezi gitu ya sebagai mahasiswa Oh, iya gitu iya ya iya. sedang menempuh studi lanjut di Jogja gitu ya, studi lanjut di Oh, di Jogja. ya,
ambil S3 dan saat ini sudah Mm-mm. tahap disertasi ya, sudah tahap disertasi Oh, tentang Masya Allah. akuntansi syariah juga sebenarnya lebih Masya spesifik di Allah. sana gitu. Nah, sedangkan aktivitas keorganisasian ya betul apa yang disampaikan Mas Resi tadi ya. Insya Allah sampai Hmm. kurang sebulan lagi nih saya sudah 4 tahun di Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, itu, nah Masya ini Allah. pas cocok nih ya. Kalau topiknya akuntansi syariah, nah pasti kan biasanya nggak jauh dari standar gitu ya. Nah, saya termasuk yang hip hura lah di situ ya. Bagian bagian yang ikut-ikut tanda tangan di situ gitu ya. Jadi ikut ikut Masya Allah. ikut diskusi dengan teman-teman senior-senior yang lain dan rekan-rekan yang lain juga di sana banyak gitu ya Hmm. untuk Hmm. menyusun standar akuntansi. Nah, itu yang masih aktif ya kalau Hmm. dan satu lagi mungkin yang masih masih jalan untuk keorganisasian itu di kompartemen akuntansi syariah. Sama-sama di ikatan akuntansi. Kompartemen. Tapi saya sudah Hmm. dibalik ke yang di wilayah, berarti di wilayah Jawa Timur. Kalau yang pusat baru Oh, saja iya, berakhir iya. gitu, baru saja berakhir. Hmm. Sekitar 7 tahun sudah di sana gitu ya. Jadi per Hmm. Juli Hmm. 2023 kemarin sudah Hmm. habis masa bakti gitu ya di sana. Hmm. Itu sih Ya. mungkin kalau perkenalan singkatnya ya gitu dan mudah-mudahan kita banyak ngobrol gitu lah. Ya, siap. Memang malam ini eh, nggak tahu ya teman-teman nontonnya malam, pagi atau siang kan kalau di YouTube suka-suka ya Mas ya. Ya betul Cuman betul. teman-teman kita lagi ngobrol malam nih. Malam-malam nih biasanya lebih asik ya, lebih kebuka semua gitu ya ilmunya gitu maksud saya. Jadi harapannya kita bisa ngobrol dengan santai, dengan bisa dapat manfaatnya juga gitu. Nah, Insya Mas, Allah. yang jadi concern saya itu yang saya pengen penasaran ya sebenarnya. Ini kita lagi ngorek-ngorek tentang Mas Zaki ya teman-teman. Jadi kenapa sih Mas Zaki itu kok fokus banget gitu ya di akuntansi syariah? Padahal kan kalau dari sisi market ya ini mohon maaf ya, anggaplah saya ini orang awam ya Mas. Ya Orang ya awam ya. yang memang pengetahuan saya tentang akuntansi syariah ini kurang. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran ya, baik dari kalangan mahasiswa maupun praktisi ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Kenapa sih Ya. kok concern di akuntansi syariah? Kan akuntansi itu banyak banget ya. Kalau kita belajar tuh mata kuliahnya dan konsentrasinya banyak. Ada akuntansi keuangan, auditing, mungkin ada yang masuk ke perbankan, ada yang masuk perpajakan, kan banyak banget tuh Mas. Kenapa kok waktu itu akuntansi syariah? Sedangkan itu kan menurut kita, waktu kita yang belajar, karena saya juga nggak terlalu concern dulu waktu kuliah tentang akuntansi syariah, itu kan kayaknya oke, memang menarik gitu ya, karena kan kita Muslim gitu ya. Tapi kayaknya skill kita ini kan nggak, kita bingung gitu loh, mau manfaatkannya gimana kan kayak nggak laku gitu ya. Mohon maaf bukan dulu. Kita ngerasanya dari sisi kita yang awam banget itu, saya mau menjual keilmuan saya ini kemana nanti kalau akuntansi syariah. Sedangkan waktu itu kan orang masih konvensionalnya masih lebih kuat ya Mas ya. Akuntansi yang umum gitu, yang general. Jadi kenapa waktu itu Mas Zaki itu kok langsung, wah ini langsung ngambil syariah sampai S3-nya, Masya Allah ini luar biasa ya teman-teman. Benar-benar fokus dan itu yang jujur saya juga banyak belajar dari beliau gitu ya. Nah ini kita pengen tahu nih sebenarnya, saya juga belum pernah nanya sebenarnya ke Mas Zaki. Kenapa Mas Zaki kira-kira Ya, fokusnya ke situ eh, gitu. wah ini pertanyaan berat ini Berat sebenarnya. ya, bobot ini ya, berbobot nih kayaknya. Ini baru Mas, mulai, saya langsung langsung harus udah minum panas kopi ya. ini saya. Siapkan kopinya dulu, Mas. Memang Iya kita siap. di podcast saya ini dari awal udah langsung ngegas gitu ya. Nanti Langsung ngegas. lama-lama tapi lemes. Cuman awalnya doang. Masya Ya, Allah. oke. Ya, baik. Mungkin ini jawabannya klise ya, tapi bisa jadi Hmm. barangkali bisa bermanfaat. Situasinya sama ya, gitu. Jadi kalau saya alasannya ada dua gitu, Mas. Yang Ah, paling ada pertama dua. karena Oke. jadi kalau dua itu suka dan manfaatkan ceruk atau competitive advantage waktu itu pertimbangannya. Oh, Jadi Masya Allah dua ya. ya. Hmm. Kalau suka itu karena begini, saya Hmm. jujur ya Mas Resi ya. Hmm. Hmm. Saya Hmm. Hmm. ini Hmm. akuntansi itu tidak sengaja, gitu. Tidak Tidak sengaja saya. dan tidak sengaja dan doa orang tua ya mungkin yang lebih kuat gitu ya. Karena Hmm. dari Masya Allah. dari jenjang SMA sampai Hmm. besar itu tidak kepikiran sama sekali di ini, pikirannya di eksak terus gitu. Nah, jadi ingin Hmm. ngejarnya
Kedokteran bahkan ngejar PMDK-nya dulu di teknik nuklir gitu ya, gitu ya. Masya Allah, Mau ke teknik sana nuklir gitu. ya. Iya Luar gitu. biasa. Masya Terus Allah. tidak sengaja lah, intinya tidak sengaja, tapi orang tua memang dari Nah, awal itu bilang sudah masuk di akuntansi itu ibarat kalau suka hmm, teknik ya yaitu tekniknya sosial lah dibilang gitu kan. Nah, itu ya, doa betul. orang tua mungkin ke sana. Akhirnya memang tidak sengaja. Tidak sengaja dan Hmm. masuk gitu ya, masuk di akuntansi karena nganter teman untuk daftar daftar di UB waktu itu gitu ya. Kita Oh, lewat ngantar jalur teman yang ya, Mas? mandiri, ngantar teman betul, ngantar teman. Mungkin kalau teman saya Masya itu Allah. mendengar sekarang ingat betul itu bagaimana saya Ingat ya? ngantarkannya gitu ya. Harusnya harusnya ingat beliaunya gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi memang tidak sengaja, tapi nah cuman saya begini Mas, apa yang ada di depan Hmm. saya anggap itu jalan takdir gitu ya. Nah, itu mungkin Ya. petunjuk dari Allah bahwa udah nikmatin aja apa yang ada di depan gitu. Hmm. Begitu saya Ya. masuk, memang eh, saya ada di kelas di teman yang teman dekat saya itu dulu lulusan terbaiknya SMA 3 Malang gitu ya. Bisa dibayangkan gitu Masya ya, di Allah. sosial Ya, ya. luar biasa sih. Udah Ya SMA-nya masuk. paling bagus ya kan? Dia terbaiknya di Lulusan sosial terbaik. gitu. Masa. Jadi ya Ya, saya ya. ibarat orang ngupload ini apa coba gitu ya. Ini makhluk apa ini gitu ya. Jadi nah tapi Iya. rupanya sambil diselami ternyata akuntansi itu ya memang matematis ya, eksak sebenarnya dia Hmm. turunan dari Ya. matematika. Jadi ya oh ya udah ini yang buat saya tertarik gitu. Nah, dari situ itu sebenarnya ada luas luas sekali Mas Reza gitu. Pas lihat akuntansi kan luas sekali gitu. Ada sistem, Ya, ada ini betul banget. macam-macam gitu. Banyak banget. Hmm. Nah, banyak sekali gitu. Nah, saudara Hmm. waktu itu yang kepikir cuma begini Mas Reza. Eh, kalau saya belajar itu ilmu didalami, kalau nggak ada manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari secara langsung ya waktu itu saya sederhana sekali cara berpikirnya. Hmm. Oke. Itu kok ya gimana gitu ya. Itu yang ada di perasaan saya waktu itu. Nah, cuman Hmm. akhirnya pengen cari belajar akuntansi yang sekiranya bisa benar-benar saya pakai di dalam kehidupan sehari-hari atau paling tidak nggak bisa lepas dari kehidupan saya sehari-hari itu yang jadi pikiran pertama. Hmm. Nah akhirnya dari Ya, situ ya. cari ketemu yang namanya akuntansi syariah ya. Waktu itu kan masih gencar-gencarnya ya di Hmm. awal tahun Hmm. 2000-an ya. 2000-an ya. Gencar-gencarnya gitu dari Hmm. Prof. Iwan, Prof. Sofyan Safri Harahap ya waktu itu ya masih zamannya Hmm. di sana. Nah saya pikir setelah saya coba pelajari, nah ini cocok nih dengan eh, saya juga tertarik di fikih muamalah ya kan. Wah ini nyambung Masya gitu mas Allah. sih. Nah akhirnya kan benar kan banyak transaksi-transaksi yang match dengan kehidupan kita gitu. Hmm. Match dengan kehidupan Ya. kita lah ini kan. Nah ini berarti saya belajar sekaligus bisa menerapkan ini sek di hati Hmm. sudah. Akhirnya ya udah itu yang buat saya tertarik gitu. Kalau ditanya Ya, susah, ya. susah sekali literatur zaman itu ya. Sangat Iya, susah bener gitu. banget. Kalau saya boleh sharing nih gitu ya. Waktu Ya, tertarik boleh. saya dulu kan termasuk generasi pertama awal-awal yang certified untuk akuntansi syariah ya. Itu Hmm. penderitaannya luar biasa untuk bisa dapatkan referensi syariah gitu ya. Wong standarnya aja baru ada tahun 2007 ya Mas ya. 2007 dan Iya, di launching iya, 2009 gitu ya. Nah, iya, iya. itu kan jauh sekali sementara kita sudah tertarik di tahun-tahun sebelum itu sehingga masih sangat sulit. Nah, tapi itu justru membuat kita Masya tertantang Allah. gitu. Itu membuat kita tertantang. Nah, ini yang memacu saya Hmm. timbul semangat kedua Mas Revi. Ada ceruk Hmm. atau competitive advantage. Waktu itu kan saya juga Iya. cita-cita jadi pengajar itu. Hmm. Pengajar itu yang pinter sistem, ngelihat Mas Resi aja saya sudah minder itu ya. Ngelihat Mas Wah, teman-teman yang lain, waduh ini anak-anak yang jos-jos ini untuk Masya di Allah. sistem. Saya jelas skala kapabilitas itu Padahal sederhana kecemplung sekali. juga Mas itu, Nah, teman-teman. nah itu dia kan. Akhirnya ya kita Iya. berpikir apa ya yang unik dan memang Kodarwo ini juga nanti penting untuk karir ya. Kadang kalau dibilang mungkin bisa jadi dianggap bukan peluang bagi orang lain ya, tapi kalau kita melihat ada celah di situ ya kita bisa manfaatkan. Ini yang saya maksud ceruk atau competitive advantage Oh, tadi. Saya lihat waktu itu belum iya. ada gitu. Kita punya dikenal di Indonesia UB itu dikenal dengan akuntansi syariahnya waktu itu gitu ya. Tapi kan Oh, Masya Allah ya. yang kan termasuk yang generasi awal-awal ya, Prof Iwan itu. Tapi yang kita sering sebut akuntansi yang lebih pada filosofis teoritisnya gitu. Nah, Mm-mm. yang Ya, nyentuh praktisnya itu belum gitu loh. Waktu itu belum. pertimbangan kok belum ada ini, jarang gitu. Nyaris tidak Ya. ada gitu. Padahal kita tahu
pengusaha-pengusaha Muslim pun juga banyak yang sebenarnya butuh akuntansi gitu kan. Nah, tapi Iya. yang teknis gitu, yang bisa benar-benar diterapkan gitu. Nah, dari situlah yang membuat saya melihat ini keunggulan ini sebenarnya keunggulan kompetitif kalau kita bisa memanfaatkan itu gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya jadi tertarik akhirnya menggeluti lama-lama ya. Ya alhamdulillah banyak teman gitu ya, banyak teman dan sekarang makin berkembang akuntansi syariah gitu. Itu sih Mas. Nes. Hmm. Iya, iya, iya. Wah, menarik ya. Jadi Ya, ya. dari awalnya juga nggak kepikiran gitu ya, Mas ya, untuk ke Betul, betul. akuntansi. Terus setelah di akuntansi tadi ngelihat apa namanya ceruk ya, ada peluang dan memang awalnya untuk menerapkan kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kan memang tiap hari kita kalau kita Muslim pasti berhubungan dengan transaksi. Kita selalu berpikir gitu ya, gimana ya caranya biar Hmm. apa yang kita lakukan kan menjadi benar gitu ya di standar keagamaan lah ya lebih ke situ ya ke kita sebagai muslim terus akhirnya dikaitkan juga tentang ceruk tadi gitu ya sampai akhirnya Ya, muncul competitive advantage tadi ya akhirnya itu menjadi sebuah motivasi brand personal branding juga kali ya jadi orang betul, betul. eh, orang kan memang kalau di akuntansi ini saking banyaknya konsentrasinya itu idealnya memang kita harus punya competitive advantage tadi ya Mas ya kita mau Ya, betul. kemana nih ketika menjadi seorang profesional kan gitu ya jadi mungkin Mas Zaki lebih ke situ ya Alhamdulillah akhirnya banyak yang eh, bisa dibantu akhirnya ya Mas ya seperti Ya, itu. insya Allah. Nah yang kalau saya ngelihat itu ya Mas Zaki itu kan tadi ya sekarang masih S3 terus di SD SAS juga ngajar dosen. Itu tips and triknya membagi waktunya itu kayak gimana ya Mas ya? Saya sendiri kadang agak agak bingung tuh. Wah, Ya, ngambil kuliah juga kadang harus ada kewajiban nanganin klien atau temen atau apa gitu ya yang kita bantu bisnisnya. Tapi di sisi lain kita memang saya sadar juga ya, saya juga pingin gitu ya bisa seperti Mas Zaki sampai di lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi boleh nggak ngasih tips and triknya Mas? Selain memang motivasi yang kuat ya tadi, maksudnya memanage waktunya itu seperti apa sih gitu kalau yang Mas Zaki lakukan sampai ya, dengan saat ini gitu. ya. Wah, ini juga ya. Saya agak malu ini sebenarnya kalau harus jawab ini karena saya bukan contoh yang sangat bagus sekali ya kalau dalam hal ini Ya, gitu. paling Tapi enggak tipsnya sharing ya, aja Mas paling ya. nggak sharing ya, Sharing paling nggak aja. sharing. Jadi mungkin kalau Ah, dari saya pribadi itu, mm, kalau kes- waktu kita itu kan sama ya, tapi sementara lo- load atau beban atau kesibukan itu bertambah, saya pikir mm, uh, prioritas itu menjadi penting gitu. Kalau di saya pribadi akhirnya memang tidak mungkin bisa kita dapatkan semua gitu ya, tidak mungkin kita bisa dapatkan semua sehingga saya lebih pada skala skala prioritas gitu. Nah, skala prioritas mm. ini dalam hal urutan pengerjaan. Karena kalau Oke. saya pribadi, misalkan saya menerima sesuatu atau yang menjadi tanggung jawab saya, ya pasti secara kualitas harus sama gitu ya. Tapi untuk mencapai kualitas itu mungkin dulu dapat waktu dan waktu penyelesaiannya itu lebih cepat. Mungkin kalau sekarang akhirnya agak lebih panjang sedikit gitu ya. Tapi yang penting kualitas tidak turun. Nah, Mm, maka dari situ saya kalau saya pribadi biasanya memprioritaskan mana yang lebih butuh diselesaikan lebih dahulu karena kan nggak mungkin semua selesai dalam waktu bersamaan mm. ya. Nah, sehingga Ya, seperti itu. ya, ya. Dan yang kedua mungkin dari saya itu usahakan keep in touch untuk semua hal itu dulu gitu. Kalau bersamaan ya, Oke. bersamaan, bareng-barengan misalkan ada 4 aktivitas yang sebenarnya menuntut tenggat waktu pendek-pendek semua ya. Artinya berdekatnya Ya, saya akan lebih pada ya. skala prioritas gitu ya. Nah, gitu. Itu sih Oke, berarti tipsnya. disusun intinya itu kita susun skala prioritas dan kita memang harus upayakan kita sendiri ya, disiplin Betul. terhadap skala prioritas yang disusun ya. Nah, kadang Iya, saya betul. sendiri juga ada kelemahan Mas Zaki. Sudah nyusun Iya. sih prioritasnya, tapi Heeh. lewat satu udah ya. Kalau sudah lewat satu kadang akhirnya berantakan semuanya ya. Iya, Jadi betul, memang betul. harus Betul, kita berusaha istiqomah gitu ya, betul, betul. menjalankan apa yang sudah kita prioritaskan. Itu mungkin tipsnya ya dari Iya, Mas Zaki. Terima kasih banyak nih iya. sharingnya. Nah, terus ini kita mulai ke ini Mas, pembahasan. Nah, ini sedikit menjurus ke akuntansi syariahnya. Nah, Oke. gitu ya Nah, tadi ini kan berat ini. sudah ngorek-ngorek Mas Zakinya ya. Kita sekarang belajar nih teman-teman semua. Saya sendiri juga terus terang belajar gitu ya, mendalami gitu. Jadi jujur Mas, latar belakang kami juga ya akhirnya
nanti di podcast kita ini memang masih baru ya untuk apalagi Mm, untuk yang akuntansi syariah ya Mas ya. mm, Tapi di mm, sini itu saya melihat tadi Mas benar yang Mas Zaki sudah spill di awal-awal gitu kan bahwa ya tadi ya sebenarnya kita pengen menerapkan untuk kehidupan sehari-hari itu sih kata kunci yang memang mm, mm, penting gitu ya. Kenapa kok kita harus mulai gitu ya akuntansi syariah kan semuanya sekarang banyak tuh lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. Mungkin mm, ekosistem Muslim di Indonesia ini memang sedang memikirkan hal yang sama ya Mas ya dengan Mas Zaki iya, mungkin dengan kami juga. Jadi wah ini kita ini Muslim tapi kok menjalankannya masih ada dirasa yang kurang gitu ya. Jadi kita mm, kayaknya perlu perlu mendalami dan akhirnya mungkin ya itu tadi ya di tahun 2007 ya Mas ya mm, standarnya DSAS dan lain sebagainya itu mulai berkembang dan keluar. Nah, yang ingin kita ketahui nih Mas, kalau yang dilakukan oleh Mas Zaki nih selama ini ya di DSAS ini mm, kan membuat standar-standar. Ya ini mm, balik lagi ya Mas ya, saya masih awam mm, nggak tahu juga yang dilakukan di mm, Ikatan Akuntansi itu apa aja gitu kan. Tapi kita pengen tahu nih Mas, apa sih yang sebenarnya yang dilakukan gitu ya Dewan Standar ini? Jadi apakah semacam kalau ada permasalahan baru kita rumuskan standarnya atau justru proaktif gitu ya. Jadi ya kita tetapkan dulu sehingga nanti nggak terjadi masalah-masalah yang ya intinya kebingungan gitu ya ketika kita mencatatkan akuntansi dan lain sebagainya. Itu seperti apa Mas yang ada gitu ya yang dilakukan sama Mas Zaki dan teman-teman gitu. oke. Ya, wah ini terima kasih. Ini kalau saya tangkap ada dua dua poin pertanyaan ini ya, ada Dua poin poin ya. diskusi lah, dua poin diskusi. Ya, Diskusi. yang pertama itu apa yang dilakukan di SAS gitu ya mungkin ya, Mas Iya Dasi ya. betul Mas. Yang kedua, bagaimana triggernya gitu ya. Kapan Ya triggernya DSAS itu betul. nyusun standar gitu. Nyusun. Nah, itu Ya, baik. Saya jawab yang aktivitas dulu gitu Mas ya. Aktivitas boleh boleh Mas. di Siap. DSAS itu lebih utamanya memang namanya Dewan Standar ya. Ya berarti Hmm. menyusun ya, menyusun standar termasuk di dalamnya dalam artian menyusun itu berarti proses mulai dia buat awal, kemudian mengevaluasi yang sudah jalan, dan yang ketiga uh, merevisi gitu ya. Jadi kan bisa Merevisi. jadi Ya. dievaluasi tapi tidak perlu direvisi kan mungkin itu. Nah, Hmm, istilah ya. mengevaluasi tidak direvisi itu namanya atau mengevaluasinya saja kalau kita biasanya nyebutnya post implementation review gitu. Jadi Post kalau implementation review. jadi Oke. sudah diterapkan, nanti baru kita lakukan post implementation review. Itu aktivitas Hmm. yang kemudian yang kedua, Hmm. selain kita menyusun, kita biasanya ada aktivitas sosialisasi gitu, Mas. Ya, itu yang Hmm. jadi atas standar itu kita edukasi gitu. Kita bentuknya edukasi. Realisasi. Bahkan yang paling Oke. baru sekarang ada namanya PSAK Syariah for Academics gitu ya. Yang sesi Oh, satu iya iya kemarin iya iya. kita sasar pengenalan untuk para akademisi. Yang tadi siang itu Hmm. yang tentang waat dan bagaimana dunia lindung nilai syariah kan begitu. Nah, itu seperti itu gitu. Nah, itu nanti berseri. Itu modelnya adalah sosialisasi tapi yang edukasi. Nah, itu. Nanti ada lagi Edukasi. Oke. sosialisasi atas standar yang dibuat. Jadi Hmm. Hmm. kalau ada standar-standar, kita lakukan sosialisasi-sosialisasi. Nah, Hmm. Hmm. menariknya kalau di Dewan Standar itu tanda kutip tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan, tapi sepertinya akan terkotak-kotak sendiri gitu. Di para anggota itu ada yang spesialisnya masing-masing. Bisnis, Hmm. perbankan itu sepertinya ada gitu. Tim yang Ada sendiri. mensosialisasi gitu. Iya iya. Tanpa tanpa di kotak dari awal ada struktur itu nggak ada Mas gitu ya. Tapi memang Hmm. day to day tahu orang ini lebih suka di sini, lebih concern di sini gitu. Nah, Hmm. tuh kemudian ada yang ke sosial gitu, seperti wakaf, Hmm. zakat, infak gitu. Nah, yang sifatnya memang tabaruat ya, transaksi yang bukan komersil gitu, yang transaksi sosial. Nah, itu ada. Jadi kalau kita ringkas itu aktivitasnya satu susun standar, termasuk di dalamnya mengevaluasi dan merevisi gitu. Kemudian yang kedua Hmm. itu melakukan sosialisasi dan edukasi. Itu aktivitas dari DSAS. Nah, ada lagi satu Mas gitu. Bagian ini sebenarnya dari evaluasi dan sosialisasi serta edukasi, tapi ini mungkin agak unik sendiri itu semacam konsultatif ya.
konsultatif. Konsultatif. Tapi Oke. tidak dalam artian eh, ada orang atau ada entitas ya atau ada pihak gitu ya kesulitan melaksanakan menerapkan PSAK atau memahami PSAK, mereka biasanya melayangkan surat ke DSAS gitu. Kalau ada kasus seperti ini Hmm. bagaimana gitu. Nah, DSAS Ya. sebenarnya tidak punya kapasitas seperti itu ya. Memang rancu. Hmm. Ada orang ini kan bagian edukasi. Kami juga ada masalah memahami gitu ya. Tapi di satu sisi, Ya. kadang kalau kita keluarkan opini, itu bisa dianggap seolah-olah justifikasi gitu di dalam praktek kan gitu. Nah, padahal dewan Ya. standar kan idealnya kan tidak boleh seperti itu yang Hmm. menjustifikasi gitu. Nah, Hmm. maka di kami, tapi kita tidak tolak Mas. Gitu. Setiap setiap Hmm. ada masukan-masukan seperti itu tidak kita tolak gitu. Kita tampung dulu, Hmm. tapi Hmm. ada yang kita respon dengan tidak merespon. Nah, unik ya Mas ya. Oh. Merespon dengan tidak Merespon. merespon. Jadi kita Oke, kayak gimana ibaratnya itu? kita ya ibaratnya kita respon gitu, kita terima gitu. Misalnya Mas Ya, Resi kita gitu. terima. Ya saya Pak Zaki, Hmm. saya ada masalah ini gitu. Hmm. Kita respon itu Mas. Respon kita adalah kita tidak memberikan opini apapun atas Anda yang gitu. Nanti sudah kalaupun kalaupun paling unik ya, kadang kita jawab standar ini sudah cukup jelas gitu. Sehingga ikuti saja Hmm. kembali kepada kebijakan gitu. Sehingga kita tidak beropini Oh. apapun supaya tidak dijadikan kebijakan akuntansi. Nah, itu kalau Hmm. kasusnya mas satu gitu. Implikasinya hanya Hmm. ke satu entitas. Jadi ada kejadian unik Ya. gitu. Tapi Hmm. kalau nih pernah ada kejadian, ada yang konsultasi, tapi ternyata setelah kita pikir ini berdampak luas mas gitu. Berdampak Hmm. luas ke seluruh wah ini cuman dia aja yang bersuara gitu. Tapi sebenarnya Ya. eh, simptom ini terjadi di semua pihak gitu mas gitu. Hmm. Banyak Ya, pihak ya, gitu. ya. Nah kalau seperti Hmm. ini itu biasanya kita respon mas. Kita respon dengan Hmm. bisa dengan press release gitu. Press release itu contoh paling baru Ya. kemarin misalkan Hmm. isu gitu. Nggak apa ini Hmm. agak berat sedikit Hmm. ya, tapi paling nggak ini Oh, cerita-cerita gitu ya. nggak apa-apa. Ini Nggak kan apa-apa ya. cerita, Mas. Jadi Ya kita cerita jadi ya. tahu gitu. Ah. Oke. Nah, contoh kasus kemarin itu Hmm. PSAK 74 tentang asuransi gitu ya. Keluar kan gitu. Oke. Nah, itu Hmm. rame Hmm. kan. Wah, ini Hmm. semua pusing gitu. Nah, terus bagaimana dengan syariah gitu. Syariah kan juga Ya, ada ya, asuransi syariah gitu. ya. Nah, kalau di kita kan sebenarnya kita diem aja Mas gitu ya. Kita diem aja kan Hmm. Hmm. sudah ketahuan tuh lingkupnya nggak masuk tuh gitu. Kalau lingkupnya nggak Ya. masuk, udah nggak usah ikut-ikut. Ibaratnya kan begitu gitu. Tapi rupanya Oke. kegelisahan itu muncul. Ada satu pihak yang Muncul menyampaikan gitu. Ada satu pihak yang terus gitu menyampaikan. ya, keluar terus gitu. Terus kita Hmm. amati, oh sepertinya semua berpikiran begini, masih galau Betul. semua Hmm. ini gitu loh. Iya. Nah kalau galau kita keluarkan opini searah dalam bentuk namanya press Ya. release gitu. Yang menyatakan Hmm. bahwa uh, ki- yang syariah ya ikut PSAK-nya syariah gitu. Nah, itu bentuknya press release. Hmm. Itu respon kalau kasusnya sama, kasusnya walaupun ada satu orang yang bersuara atau satu unit yang bersuara, tapi kalau punya Hmm. implikasi banyak ya, Besar artinya ya. terjadi di Banyak. banyak tempat, tapi nggak semuanya bersuara. Nah, itu biasanya Hmm. dan kita melihat tidak ada implikasi standar apapun, biasanya kita keluarkan press release gitu. Ya, ya, Nah, ya, ya. kemudian bagaimana kalau yang bersuara satu, tapi Hmm. ternyata ini implikasinya besar ini, gitu. Hmm. Ya. Implikasinya besar dan ada pengaruhnya ke standar, Mas. Hmm. Nah, Hmm. ada Hmm. pengaruhnya ke standar. Yang paling keren dulu, keren tanda kutip ya, itu sampai akhirnya kita terbitkan interpretasi, Mas, namanya. Interpretasi Oh, standar. ya. Makanya kalau Interpretasi standar. di standar akuntansi ya di Dewan Standar Akuntansi Keuangan pun juga ada namanya ISAK gitu Hmm. ya. Kan ada ISAK, Hmm. ISAK berapa. Ya, Nah, ya. kalau di syariah pun sama, ada ISAK gitu. Nah, kayak Hmm. 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 kasus waktu itu eh, pas pandemi lah gitu kan. Kemudian Hmm. kasus Hmm. pas ada perubahan nilai wajar ya, PSAK Ya, 71 ya. waktu itu. Nah, kayak Hmm. seperti itu kan ada implikasinya ke kita Implikasi. ya, implikasinya ke Ya. perbankan atau semua Hmm. yang Hmm. bertransaksi Hmm. murabahah misalkan. Nah, kita sampaikan Hmm. Hmm. udah pakai yang lama ya intinya begitu. Tapi itu nanti pembahasannya detail ya. Oh, Tapi intinya ya detail. kalau 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 dalam konteks bisa berdampak pada satu Hmm. standar, level paling atas itu bisa sampai kita keluarkan interpretasi.
Supaya apa? Supaya semua Oh, orang satu pemahaman. Bunyi ya, standar ya, ini ya, tuh begini loh gitu. Juga ya, supaya ya, 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 supaya auditor, terutama kalau pengguna standar hmm, itu kan khawatir kalau diaudit nanti Mas. Diaudit ya salah betul. gimana. Nah, Ini kedudukan standarnya harus. Nah, Hmm, kedudukan ISAK itu kan setara dengan standar. Makanya kita, hmm, tapi prosesnya lebih cepat ketimbang nyusun standar gitu, atau merevisi hmm. standar gitu. Nah, Oke, itulah itu yang kami lakukan, Mas ya. Yang kami dilakukan. lakukan Oh, di berarti iya, dengan iya, iya. standar. Berarti saya dapat kesimpulan tergantung ya. Maksudnya melihat Mm, situasi, kebutuhan, dan lain sebagainya ya, Mas ya. Jadi ada yang mm, juga jadi prioritas kita juga untuk susun standarnya kalau memang ada kebutuhan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mm, bisa jadi dari kita yang proaktif, bisa jadi ada masukan gitu ya dari mm, siapapun gitu ya yang membutuhkan standar tertentu gitu ya untuk mm, kita bentuk gitu ya standarnya. Jadi memang fleksibel ya Mas ya, nggak mm, ada mm. patokan yang khusus gitu ya. Oh, ya Kalau bisa yang saya seperti itu. tangkap Itu bisa itu bisa dua arah ya, aktivitas, jadi tergantung. betul. Nah, yang menarik gini Mas, ini eh, pernah nggak kalau ketika kita membuat standar ya akuntansi syariah itu kan yang kita tahu ya Mas ya, ini lagi-lagi pertanyaan awam netizen ya. Mm, Saya kan mewakili netizen di sini. mm, Iya, Jadi kadang iya, kalau ngomong syariah ini orang itu banyak yang kadang kita sendiri ya sebagai muslim itu kan ya karena sependek pengetahuan ya kalau saya pribadi karena memang keterbatasan ilmu saya gitu kan. Nah, syariah ini kan penerjemahannya bisa beda-beda ya Mas ya. Jadi kan betul, Islam ini juga banyak gitu gurunya gitu kan ya. betul. Ulama-ulama banyak, ustadz-ustadznya banyak lah. Saya sempat kepikiran kalau Mas Zaki tadi sharing seperti itu pernah nggak sih ngalamin salah satu itu bukan kendala ya, tapi kita nganggapnya tantangan kan ya, sampai akhirnya membentuk sebuah standar gitu ya, yang akhirnya nanti bisa diimplementasikan oleh umat Muslim semuanya gitu ya, terkait akuntansi syariah ini gitu ya. Nah, pernah nggak sih Mas ngalamin kendala seperti itu ya? Jadi kita udah bikin standarnya, ternyata ada masukan nih, kan kita nyebutnya masukan ya, yang seperti itu pernah jarang atau malah sering gitu Mas yang saya kepikiran ini nggak ada di list pertanyaan saya sih cuman tadi kayaknya ngalir Iya, kayaknya saya kepikiran susah juga ya kalau kita nerapin kalau misalkan ngadepin masalah yang kayak gitu gitu ya. betul, betul. Pernah ada atau gimana Mm. Mas yang seperti itu Mas Zaki? Oh, ini pengalaman saya langsung ya Mas. Bahkan waktu Oh masuk masalah aja ya, langsung. waktu masuk gitu ya, waktu masuk kita Iya diseleksi iya. ada fit and proper testnya waktu itu untuk di Dewan Oh Standar Masya gitu. Allah. Salah satu Eh, argumennya adalah itu kalau ada hmm. situasi benturan gitu Mas. Iya Akuntansi betul. dengan praktik akuntansi dengan Ada syariahnya gitu. Syariahnya syariahnya syariah yang praktiknya. mana gitu kan ya. Syariahnya yang Yang mana mana yang kan gitu. dipakai kan gitu. Yang mana yang dipakai kan gitu. Nah, fikih kan banyak Eh, gitu ya. Nah, Banyak banget karena kita betul. karena kita ini formal Mas ya, lembaga formal Hmm. dan secara Hmm. tidak langsung kita ini jadi regulator secara tidak langsung. Secara Karena tidak ada langsung. amanah Ya, ya. undang-undang yang meminta Hmm. untuk undang-undang pasar modal ya waktu itu ya, yang meminta harus Hmm. ada laporan keuangan yang disusun oleh Dewan Standar. Nah, itu kan berarti tidak langsung gitu. Nah, kita Tidak sebagai langsung. lembaga Oke. formal, kita tahu bahwa kalau produk fikih itu kan banyak sekali macamnya. Nah, maka kita harus ambil yang formal juga gitu. Maka yang Yang formalnya formal. adalah Oke. yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI. Gitu. Nah, itu MUI. yang kita Oh, ambil jalan oke. tengahnya di situ. Apakah Hmm. ada benturan? Oh, banyak. Iya, Apakah dengan itu pribadi kita, menariknya ya. dengan pribadi kita, oh ya ada, Iya, deh. jelas ada gitu. Kadang Jelas ada kita, ya. waduh, tapi Masya nggak Allah. boleh dibawa karena ini fikih gitu. Iya, Katanya kan iya. kalau ya fikih kan gitu, kalau sudah paham fikih kita akan paling nggak Hmm. memahami sedikit aja, gitu. Kita akan tahu kerasnya atau pahitnya pertempuran di sengitnya perbedaan Iya, pendapat itu betul. kan begitu. Nah, yang kita Benar, ambil yang betul, formal, betul. Mas. Kita ambil yang Yang formal. formalnya Oke. seperti apa gitu. Nah, maka Hmm, itu yang hmm. kita lakukan. Nah, kalau Oh, oke. contoh nih, ada benturan akuntansi dengan di Hmm. syariahnya gitu. Ya. Dan ini yang saya alami sendiri waktu itu ya. Kita hampir Udah sendiri. satu tahun itu Masya Allah. DSN MUI tidak mau mengeluarkan covering letter gitu ya. Tidak mau mengeluarkan Subhanallah. pernyataan bahwa ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena Hmm. ada beberapa perlakuan akuntansi yang agak bertentangan akhirnya dengan Hmm, syariah gitu. hmm.
gitu. Ya. Kaitannya dengan ijaroh waktu itu, Mas. Oh, Jadi ijaroh ya. Ah, ijaroh itu kalau secara syar'i itu akadnya mulzim. Berarti ketika deal sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ya. ada salah satu fatwa tentang ijaroh mausufa fi dhimmah itu, IMFZ. Hmm. Nah, gitu. Hmm. Nah, itu yang pokoknya kalau sudah deal akad, maka boleh diakui Hmm. sebagai pendapatan. Gitu. Intinya diakui Ya, ya, sebagai ya. penerimaan kalau Diakui sebagai bahasanya. pendapatan. Di Hmm. akuntansi kan diakui pendapatan. Nah, orang akuntansi Hmm. nggak bisa, Mas. Akuntansi kan kena matching konsep gitu. Kalau ada Iya. pendapatan harus matching dengan cost-nya. Kalau enggak, gawat ini Ya, gitu. Wah, berpikirnya ya, hazard gitu kan. Maka kita ya. tidak perlakukan itu gitu, Mas. Kita tidak perlakukan itu. Nah, Hmm. Hmm. otomatis kan Hmm. otomatis dari fatwa ini, "Duh, ini kok melawan gitu kan." Hmm. Gitu. Nah, itu kan Hmm. kok beda Hmm. gitu kan. Kok ada perbedaan. Hmm. Walaupun kita jelaskan ya sama-sama kuat gitu. Hmm. Tapi Ya, ya, prinsip yang dipakai adalah kalau PSAK syariah ya, itu syariah ya. first. Syariahnya Oh, didulukan. syariah first. Syariah dulu. Oke. Maka ini sekaligus jawaban saya ketika ada juga yang murid, ah PSAK syariahnya nggak syari. Waduh, itu berat gitu. Saya kalau Sebenarnya saya nggak kalau syariah. saya kalau saya nggak berani ngomong gitu. Kenapa? Karena kan itu Iya, masalah iya, fikih iya. ya. Fikih kan beda-beda Iya, tiap orang. Wong di dalamnya iya, aja kita benar. tahu. Kita tahu ada Iya, yang iya, beda iya. dengan kita pun, tapi dia sudah punya dasar gitu. Ijtihad kan, Iya. salah juga satu ya Istihad. sudah. Nah, itu Iya, iya. yang kondisi. Contoh Itu ya lain, Mas. challenge-nya ya. Ah, Challenge-nya seperti oke. itu. Wah, luar Contoh. biasa sih itu tantangannya. Masya Allah. Nah, ada Heeh. ada lagi kasus yang sebaliknya, Mas, gitu. Fatwa Oh, gitu. keluar, semuanya Hmm. dikeluarkan, sifatnya memudahkan, gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. situasi di lapangan itu tidak memungkinkan dilakukan. Maka kita tidak Hmm. atur standarnya, gitu, Mas. Walaupun fatwanya sudah ada. Nah, fatwanya Hmm. sudah Iya, ada, iya. di praktek sudah ada, gitu kan. Hmm. Tapi secara praktik itu sebenarnya tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat di fatwa, gitu. Di Maka syariahnya ya, Mas ya. di syariahnya, saya ambil contoh begini deh. Oh, Kasusnya di zakat itu, Mas. Dana zakat zakat misalkan. itu Ah, diistismarkan, diinvestasikan dulu. Tidak diinvestasikan. tidak Oke. langsung diputar gitu. Tidak langsung disalurkan, tapi diinvestasikan. Oh, diputar Nah, dulu. Ya, putar ya. dulu untuk Oke, menghasilkan. terus Nah, itu kan menghasilkan. Oke. ijtima ulamanya keluar itu, atau di Hmm. istilahnya bukan fatwa MUI ya, tapi Hmm. kalau Hmm. ijtima ulama sama aja kan, setara dengan Ya, fatwa juga gitu. Itu menyebutkan ya. dimungkinkan dengan syarat tuh, Mas. Syaratnya ada lah gitu, panjang itu Banyak nanti ya kita syaratnya. kajian sendiri gitu. Yang intinya Masya. nggak mungkin deh di Indonesia itu nggak mungkin dipenuhi kayak gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau di negara lain dipenuhi, di Kuwait, di Qatar itu dipenuhi karena memang sudah nggak ada orang Dipenuhi. orang nggak punya gitu ya, sehingga Iya, susah, iya. mustahiknya nggak ada sehingga mereka putar dulu. Nah, itu oke, Iya, tapi di Indonesia kan nggak mungkin. oke. Masya Allah ini benar-benar insight luar biasa sih. Ya, Informasi yang ini yang tadi membuat diskusi kita ini menarik, Mas. Memberikan ya. insight ya. Jadi Insya Allah, insya ada Allah. ya kejadian. Jadi memang ngelihat situasi juga ya. Maksudnya kita Ya, ya memang nggak bisa ya disama plek gitu ya. Bahasa Inggrisnya diplekan betul. dengan kondisi yang di tempat lain dan lain sebagainya. Betul. Karena kita benar-benar menetapkan suatu kebijakan standar itu memang harus melihat situasi kondisi ya dan kira-kira implementatif enggak dan bersinggungan juga enggak dengan ilmu syariah terus akuntansinya gimana. Wah, Masya Allah, jadi yang Mm-mm. dipikirin Perilaku luar juga, biasa. Mas. Perilaku Perilaku juga. juga, Mas. Potensi Masya Allah. untuk hazard itu kita tahan. Nah, ini yang kadang saya Ditahan. tuh, Oke. kalau saya pribadi ya, kadang ada sedih ada yang bilang akuntansi itu memicu memicu perilaku orang berbuat hazard, termasuk syariah, ada yang sampai menyampaikan begitu. Saya Oh. pikir kalau hazardnya manusia, ya memang mungkin itu nggak bisa Iya, dikendalikan. kalau manusia kan namanya Manusia kan nggak bisa dikendalikan gitu. nggak bisa Tapi dengan. apakah akuntansi itu bisa memacu? Saya termasuk setuju. Iya, mungkin itu. Dengan Hmm. ada aturan standar tertentu, orang akan berperilaku. Iya, setuju gitu. Tapi kalau dikatakan kita tidak berupaya untuk mencegah, wah ini nggak juga Jaga. gitu. Karena ketika ngalami Iya, sendiri, iya, iya. tahu sendiri, merasakan sendiri, ya Mm, contoh tadi gitu loh, Mas. Contoh tadi itu. mm, 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 Kalau mm, IMZ mm, misalkan tadi ya, kita izinkan gitu. mm, Maka perilaku manajer-manajer yang ngejar keuntungan gitu ya, keuntungan atau mengejar iya, iya, bonus misalkan berdasarkan pendapatan, dia akan iya, lakukan akad-akad IMFZ-nya. Kalau di praktek ini nanti namanya akadnya mm, akad yang produknya pakai MMQ, Musyarakah Tanah Pisau. MMK. Hampir semua KPR, Oh, Mas.
Hampir semua KPR KPR Oh, KPR KPR yang syariah itu kebanyakan pakai seperti itu. MMQ. MMQ-nya itu bukan Eh, pakai murabahah tapi pakai IMFZ supaya harganya bisa disesuaikan. Makanya nanti kalau kredit di syariah hmm, yang KPR itu kok lu kok hmm. jadi nggak flat kayak dulu ya. Kok Iya, iya, seolah iya, iya, mengambang iya. ya, berubah ada Jadi penyesuaian. floating juga ya, Jadi jadinya. seolah-olah floating tapi Iya, sekian iya, tahun gitu ya. Nah, iya, iya, itu iya. karena IMFZ. Nah, Oh, itu logiknya orang akan melakukan akad itu terus itu. Masalah nanti iya, terbayar iya, nanti iya. dulu. Yang penting tahun sekarang ini saya ngakui Iya, iya, pendapatan kan gitu. Nah, itu kan jadi labanya tinggi. iya, Nah, iya, 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 itu kita iya, cegah. iya, iya. Terus zakat Hmm, tadi. Orang bisa loh hmm, sebenarnya memutarkan, tapi kita jangan nanti begitu dibilang ada orang yang hmm, tadinya hmm. sudah berpraktik padahal dia salah sebenarnya. Jadi dia punya Iya, iya, legitimasi. Oh, ini loh di standarnya iya, iya, diatur kan gitu. Nah, itu kita iya, cegah. iya, iya. Ah, Bahkan ada satu PSAK ini saya buka aja ya, yang mungkin PSAK hmm, itu hmm, akan hmm. kecil peluangnya diterapkan dan hampir Oh, kecil tidak berguna diterapkan di PSAK diterapkannya kecil gitu. kecil. Iya, iya, Karena iya. apa? Karena untuk memenuhi ketentuan standar itu, dia harus sangat Hmm. patuh pada syariah. Nah, kalau harus sangat patuh Oh, syariah, iya, iya. nah harus Ini sangat ya, patuh syariah ya, challenge. kalau harus sangat Iya, patuh iya, iya. syariah, maka Harus luar biasa. peluang keuntungannya kecil, nggak Iya, menarik gitu Mas. betul. Nah, akhirnya kan nggak dipakai. Iya, 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 iya. Nah, itu Sama yang dengan saya. ini ya prinsip-prinsip syariah yang ada di buku-buku ya, Ya, literasi-literasi itu ya. Memang kan kalau syariah nggak fokus kepada, ya memang ngambil keuntungan boleh, tapi bukan yang fokusnya itu pada keuntungan pribadi atau pemilik ya Mas ya. Jadi mm, mm, mm. ya memang jadinya nggak menarik dalam dunia bisnis, ya nggak mau tahu pokoknya kita bisnis mah pengennya optimal kan gitu ya dapatnya. Oh Betul, mungkin betul, betul. benturan itu bisa kejadian ya Mas ya di dalam Betul. ini ya. Wah Ada lagi cerita subhanallah seru itu jadi lagi bener. sebenarnya, Mas. Apa tuh Yang Mas? Boleh boleh di sharing. yang ini agak Asik. sensitif sebenarnya, tapi ini menarik ya. Ya. Ketika Hmm. ada standar yang berbeda, kayak misalkan Hmm. di kita punya PSAK tiga Mas. PSAK Hmm. tiga tentang yang sewa ya, sewa juga gitu. Sementara kita punya Hmm. PSAK tujuh Ijaroh Hmm. gitu, sewa juga gitu. Bicara, oke. Nah, Ya. tapi secara akuntansi Mas, secara akuntansi itu Hmm. perlakuannya beda. Kalau 73 itu Hmm. sifatnya adalah Anda harus mengakui aset yang Anda sewa di neracanya kita atau di laporan posisi keuangan kita. Berarti si Oh penyewa siap. itu mengakui aset itu Hmm. Mas. Nah, Oke. sementara Heeh. kalau pakai Ijaro itu Hmm. sifatnya off balance. Artinya aset itu Oh. tetap di pemilik asetnya. Berarti kita hanya keluar beban Hmm. sewa aja gitu. Kan Beban itu secara aja. cost kan rendah, Oh. Mas. Ya. Secara cost kan Hmm. rendah. Nah, gitu. Hmm. Hmm. Kemudian Hmm. resiko yang lainnya juga juga implikasi rasio-rasionya kan panjang, Mas. Mas Resi ini kan Oh ya, paham rasionya. sekali gitu ya. Wah, Masalah Mas itu ya. Subhanallah, saya juga masih belajar, Mas. Makanya ini kita perlu ulas akuntansi syariah ini ya, teman-teman semua juga. Jujur saya sendiri juga mempelajari gitu ya. Karena tadi benar, Mas, kaitannya dengan rasio-rasio itu tadi. Kan eh, apa ya, kalau kita belajar akuntansi semakin dalam tuh kayak ngerasanya segala sesuatunya itu harus jelas gitu ya, detail bisa dipertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya apa ya tadi ya untuk kebutuhan audit atau untuk kebutuhan analisis. Ini kan kita harus istilahnya kayak menyerap semuanya dulu Betul, informasinya betul, gitu ya Mas ya. betul, Baik yang off betul. balance sheet, on balance sheet dan kadang kita juga nggak tahu ya maksudnya mohon maaf kapasitas dari si pembuat laporan keuangannya seperti apa. Itu kan challenge juga ya Mas ya. Jadi kadang kita Betul, juga betul, harus mengumpulkan semua nih informasinya betul, betul. baru nih kita bisa melakukan tadi analisis atau audit atau review atau apapun itu ya kalau teman-teman yang di akuntan publik gitu kan. Jadi benar-benar benar. Oh, berarti itu ya Mas ya. Jadi kalau akuntansi syariah memang cenderungannya jadi lebih kompleks lagi ya. Permasalahannya itu jadi ya memang itu tantangan ya Mas ya. Kita selalu Betul. nggak berkecil hati dalam artian bukan membuat sebuah itu masalah. Justru di situ kalau masalah nanti oleh teman-teman yang ahli terutama kayak Mas Zaki dan teman-teman yang ahli di eh, akuntansi syariah ini akhirnya kan biasanya dengan adanya itu akan menemukan pakemnya lah ya Mas ya bahasa awam kita ya. Betul, Akhirnya betul, betul. menemukan pakem akhirnya alhamdulillah itulah yang nanti justru akan bermanfaat kan sebenarnya untuk penggunanya gitu ya Mas ya harapannya Betul. kan seperti itu. Wah ini benar-benar
saya sebenarnya jujur mau ngabisin waktu ya, tapi takutnya kalau nanti kita upload di YouTube, Mas, kalau lama-lama itu kan teman-teman nanti malah saking Mak- asiknya sampai ke bawah tidur tuh, handphonenya atau laptopnya gitu ya. Ya, Nah, bisa ini jadi. mungkin kita punya waktu 10 menitan lagi. Sebenarnya itu menarik banget. Jadi yang kita bahas itu tadi seputar itu, Mas. Jadi Mm, harapannya dengan kita tahu nih permasalahannya, tantangannya, dan penerapannya bagi kita sendiri. Kita sebagai pengguna ya, akuntansi syariah yang kita ketahui kan mata kuliahnya sekarang juga nggak hanya untuk Muslim ya. Maksudnya mohon mm, maaf untuk yang teman-teman yang non-Muslim juga, non-Islam itu kan juga belajar ya di betul. universitas dan lain sebagainya. Harapannya ini saya tuh bikin podcast ini tuh itu Mas. Jadi dapat wawasannya yang lebih dalam sehingga kan kalau seperti itu kita jadi lebih semangat ya. Oh, ini Ya, ada betul. tantangan ini. Kita bisa apa nih yang bisa kita sumbangsihkan. Nah, kayak gitu loh Mas Betul. harapannya. Jadi Betul. akan muncul teman-teman yang akhirnya concern juga nih terkait akuntansi Betul. syariah yang mana ekonomi Islam di Indonesia ini kayaknya terus pertumbuhannya luar biasa menurut saya ya. Iya, Dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, betul. mungkin ini pertanyaan yang terakhir di sesi ini nanti insya Allah saya juga mohon Mas Zaki jangan ini ya enggan ya untuk sharing-sharing ini benar-benar sangat bermanfaat saya yakin buat Sama. teman-teman. Tapi ini untuk hari ini saya coba nih pertanyaan yang terakhir gitu ya Mas Iya. supaya ini. Nah Mas Zaki ini kan concernnya tadi di ini ya Mas di apa tadi non profit yang sering kita Ya, sebut ya banyak bantuin yayasan juga dan ya, standar-standarnya mungkin lebih implementatif untuk yang yayasan karena mungkin ya banyak yang butuh gitu kan ya yayasan-yayasan tadi masalah zakat wakaf ini memang saya yakin masalah yang pelik nih kalau udah ya, ilmu akuntansi digabung sama syariah, belum lagi betul. tadi wawasan fikih, muamalah dan lain sebagainya ini banyak ustadz-ustadz atau ulama yang berpendapat juga di situ kan itu yang Betul. menjadi kekayaan sebenarnya ya, kekayaan literasi gitu terkait syariah gitu ya Mas ya. Betul. Nah, kalau perkembangan di tadi ya Mas ya, tadi kan sempat disinggung sama Mas Zaki tentang non-profit organization ya, Mm, memanfaatkan dana zakat, dana mm, dan apa yang lain sebagainya gitu ya. Nah, itu perkembangannya saat ini tuh seperti apa sih Mas di yayasan non-profit organization ini? Apakah entitas ini itu sekarang itu mengalami sama gitu? Karena saya selalu ngamatinnya kan di dunia UMKM aja ya Mas ya, saya nggak tahu yang mm, di non-profit. Maksud saya, mm, mm, apakah sama nih seperti di UMKM yang memang kebutuhannya makin banyak, marketnya makin besar, mm, sehingga literasi keuangan syariah makin banyak, akhirnya akuntansi syariahnya mau nggak mau mereka juga belajar gitu loh bertahap. Apakah di non-profit organization ini yang ada di Indonesia gitu ya, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah yang langsung di bawahnya atau mungkin yang bisa mm. dikelola oleh perorangan, yayasan-yayasan, koperasi dan lain sebagainya itu apakah sama seperti itu juga gitu Mas? Yang saya pingin tahu gitu ya. Mungkin Ya, buat sharing teman-teman juga gitu. ya, terima kasih. Kalau ditanya sama, jawabannya sama gitu. Efeknya, Sama ya Mas ya? akar masalahnya itu Ah, sepertinya sama, dua gitu. Masalah SDM ya. hmm, Dalam hal ini, hmm. SDM-nya non akuntan gitu. Itu problem biasanya. Ah. Jadi problem di Oh awal itu banyak ya ya Mas kalau ya juga ya di hampir sih. yayasan-yayasan Nah, ini pengalaman accountingnya, pribadi. finance-nya non akuntan ya? Oh, banyak Oh sekali, sama berarti. banyak Saya sekali. juga nemuin. Oh Masya Allah. Banyak sekali. Iya iya Bahkan iya iya iya. kalau di wakaf itu ya paling ini kasar ya, itu kan Hmm. kasar berdasarkan pengalaman. Hmm. Paling banter 16%-an. Itu kalau rata-rata tiap tiap 100%. kita misalnya di wakaf ya nazir datang gitu ya. Yang akuntan angkat tangan berapa gitu. Yang akuntan berapa? Itu Hmm. rata-rata sekitar 16 sampai 20%-an lah antara begitu. Sisanya non akuntan Oh. gitu. Tapi kalau Terus fikihnya mereka yang nggak lainnya ngadepin gimana Mas cara mereka untuk bisa memenuhi standar-standar kan pasti ada asosiasi atau di atasnya ya yang ya, mengharuskan mereka laporannya nih itu iya gimana Mas mereka ya untuk itu Mas Zaki masalahnya. juga membantuinnya gimana gitu. Nah, Itu kalau menarik sih. kalau di wakaf itu ya faktanya Eh, 3 tahun terakhir itu jumlah nazir yang atau jumlah entitas yang harus lapor Hasilnya. itu Ya, meningkat, tapi jumlah lapor oke. Oh, mohon maaf agak ya, nah ini saya, putus-putus. saya Ya, berhenti kok, saya berhenti karena cut tadi apa karena oh ya, kayaknya berhenti-berhenti. Ya, berhenti ya. gimana Mas? Jadi belum saya Oke. mulai. Nah, Ya. saya ulangi ya, yang melaporkan kewajiban melaporkan Hmm. meningkat, tapi Hmm. yang melaporkan menurun, terjun bebas. Oh, Bisa yang terbayang ya, berkewajiban dicatat itu melaporkan. meningkat karena Heeh, banyaknya entitas-entitas baru gitu kan ya. heeh. Tetapi Tapi yang lapor yang lapor malah turun gitu. malah turun. Nah, kenapa? Karena Oh, iya setelah iya iya digali iya iya. kondisinya sama. Pemahamannya susah, Hmm. aplikasi tidak ada. Ini
sama. Itu Saya rasa memang dengan teman-teman sama di ya UMKM berarti. sama gitu. Iya, 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 Kompleksitasnya iya, iya, iya. meningkat. Coba bayangkan Mas ya. Bayangkan Meningkat ya Mas wakaf ya. itu ya. Dari sisi Wakaf apa itu Mas yang meningkat? Ah, apapun oke, itu. wakaf misalkan. Dari misalkan dari penggalian, penggalangan, Hmm, pengumpulan ya. hmm, Aktivitasnya kan hmm, ngumpul daya gunakan kan begitu ya. Mau zakat, mau ya, wakaf kan begitu. ah, Aktivitas ya, mengumpulkan saja sekarang satu kompetisinya banyak. hmm, Dua, negatif dari masyarakatnya. Kadang-kala hmm. nggak mau kurang-kurang itu kan jadi dia genjot lagi. Berarti marketingnya Iya, kerjasama dengan marketplace, kerjasama dengan ini makin kompleks itu iya, Mas iya, ya, makin kompleks dan itu secara iya, akuntansi iya, juga iya. kompleks itu. Nah, Oh, itu juga oke. dampak. Kemudian berarti Iya, iya, secara iya, iya, operasional dia iya. makin kompleks. Kemudian saat ngumpulnya, kemudian saat ngelola Mas, dia harus Hmm, invest, dia harus puter ya. produk investasinya kan makin banyak. Ada Hmm. crowdfunding itu, terus kemudian model-model Ah, kerjasama benar. kerjasama itu kan makin Oh kompleks itu. iya, 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 benar, Jadi benar, benar, kalau benar. kapabilitasnya terkait amanah, kemudian pemahaman dinnya, Hmm, Masya Allah, kita yang luar akuntan biasa malu ya. lah kita ya, gitu ya. Mereka Masya Masya- Allah, Masya Allah. Tapi begitu disuruh Ya, benar. laporkan kan bingung gitu, Mas. Gitu. Bingung, benar, Nah, benar. kalau yang di Oh, wakaf, iya, kita iya, kemarin iya, kan iya. bikin aplikasi itu, Mas. Yang Hmm, sekarang hmm, sudah hmm, hmm. diakuisisi oleh, ya diwakafkan oleh tim penyusun, diwakafkan Diwakafkan. ke BWI gitu kan. Nah, ke badan Masya Allah. wakafnya. Harapannya nanti mereka langsung terintegrasi. Nah, semoga nanti Hmm, di Masya zakat, Allah. infak, sedekah atau di amil ini ya, itu juga begitu. Hmm, hmm, hmm. Nanti di Iya, 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 iya. yayasan-yayasan yang membawai pendidikan, berarti membawai pesantren, itu nanti juga Hmm, begitu. hmm, hmm. Harapannya seperti itu gitu. Kalau koperasi, Masya Allah. nah ini koperasi ini juga masuk, bisa aja kan masuk di lingkupnya teman-teman yang UMKM juga masuk kan kadang kan. Iya, Nah, kalau iya, iya. koperasi ini kan walaupun dia nggak usah sebut dirinya syariah gitu kan. Kalau saya sering begitu Ya, Mas sebutnya. Nggak iya, usah sebut iya. dirinya dia syariah. Selama bukan Hmm. simpan pinjam, maka dia syariah kan begitu. Maka dia Iya, musyarakah sebenarnya. Nah, kan itu. Nah, itu sederhananya gitu ya. betul. Nah, itu ternyata tanda kutip penyakitnya sama gitu, Mas. Sama ya. Penyakitnya sama, Oh, iya, iya, tantangannya iya, iya. sama, semuanya sama. Nah, Mas Resi Hmm, hmm, dan saya hmm, dari sisi akademisi kan kewajiban hmm, hmm. memahamankannya harus tinggi. Mas Resi Iya, 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 dengan iya, iya, teman-teman iya. praktisi lainnya kan tantangannya pasti sama Bener, itu, Mas. bener Capeknya banget. sama Mas. Oh, gitu. berarti sama ya. Nah, oleh karena itu makanya kita terfikir tuh Mas untuk membuat agenda seperti ini ya. Harapannya kan mungkin ada teman-teman yang belum mendapatkan insight-nya. Padahal pingin tuh sebenarnya berusaha belajar sama Mas di UMKM kita itu setelah kita telisik ngobrol gitu ya sharing ternyata mereka tuh sebenarnya pingin gitu loh. Cuman gimana ya memulainya? Terus saya harus curhatnya ke siapa? Itu kadang banyak dilema ya gitu. Jadi kendalanya banyak apalagi yang tadi Mas Zaki bilang non akuntan ya. Jadi kuliahnya mungkin mohon maaf latar belakang pendidikannya kan nggak semua orang finance, keuangan, accounting itu ya orang accounting. Itu ternyata itu fakta yang jujur ketika saya lulus kuliah itu jujur tercengang gitu. Kok bisa gitu ya? Itu yang kita dulu awam gitu ya. Tapi ternyata ya itulah kondisi realnya emang seperti itu gitu ya. Karena orang yang dipercaya ini memang lebih susah ya dicari mungkin ya. Jadi mungkin harapannya dari sebuah entitas bisnis atau yayasan itu kan mencari orang yang amanah tadi dulu. Yang penting itu dulu ya. Sehingga Betul, nanti betul. hard skill-nya terkait kompetensi akuntansi apa itu dipelajari sambil berjalan. Nah harapannya dengan adanya podcast akuntansi syariah ini Mas, ya kita berdoa bareng-bareng juga ya bersama itu. Saya mau ngundang nih jujur karena kita bikin kelas webinar kemarin ternyata ada tuh dari yayasan yang tanya tentang akuntansi syariah. Harapannya dengan adanya ini nanti kita undang akademisi maupun praktisi yang akuntansi syariah itu bisa sharing. Syukur-syukur nanti kita ada ini ya sesi lanjutan ya Mas ya yang lebih dalam. Ini kan masih awal semua jadi nanti saya Ya. mau hadirkan teman-teman yang akademisi akuntansi syariah ini awal gitu. Jadi kita concern dulu nih terhadap permasalahan apa yang terjadi. Kita sepakat ada masalah di situ atau tantangan di situ. Nah harapannya dengan adanya Mas Zaki ini paling penting juga dan mungkin dengan teman-teman yang lain nanti yang juga concern di akuntansi syariah seperti Mas Zaki juga, itu kita bisa ini ya Mas ya, ada dampak positif lah ya. Nanti sharing Ya. komen di YouTube. Di ininya enggak apa-apa nanti melalui saya, nanti akan saya bantu kok teman-teman tanyakan ke para ahlinya gitu ya. Karena kan segala sesuatu kalau nggak diserahkan pada ahlinya ini ya tunggu kehancurannya kayak Kehancuran. gitu ya. Jadi saya selalu insya Allah berupaya untuk ini
hadirkan narasumber yang memang concern di bidangnya masing-masing. Harapannya itu tadi bisa bantuin teman-teman semua kayak gitu. Oke Mas, itu mungkin ini jujur kalau kita bahas kayak yang sudah-sudah ya Mas ya, kita ngobrol Saya off the malam, record itu tengah malam. kayaknya sampai malam banget. Dan memang sangat menarik itu hal yang concern yang kita semua alumni akuntansi yang tadinya saya juga nggak terlalu concern tentang keilmuan saya sendiri. Ternyata setelah kita di lapangan menemukan hal-hal itu Mas dan kita ngerasa ya tadi ya Mas Zaki juga ya merasa oh kayaknya Allah menempatkan kita di sini tuh memang mungkin ada maksudnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi semangat kita semua. Alhamdulillah nih Mas Zaki sudah mau bantuin. Mungkin itu Mas Zaki ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya yakin nih Mas Zaki pasti akan banyak yang nanti bisa kita gali teman-teman. Tapi nanti ini karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Jadi lain waktu insya Allah kita akan tarik lagi nih Mas Zaki untuk cerita lebih banyak lagi. Ya, Terutama masalah yang teknis ya. Yang mungkin nantinya pasti akan ada feedback masalah lebih teknis. Nanti kita bisa bikin sesi khusus bahkan webinar atau apa gitu ya kalau memang teman-teman merasa bermanfaat gitu ya dari channel yang kita hadirkan ini. Mungkin itu dari saya, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki, terima Waalaikumsalam kasih banyak. Teman-teman juga terima kasih banyak ya atas nyimaknya gitu ya di acara kita hari ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Mas Zaki, itu dulu. Terima kasih Ya, banyak. siap. Sukses buat S3-nya nanti Amin, amin, beberapa amin. bulan lagi ya Mas ya? Atau beberapa Ya, ini sudah? mudah-mudahan bulanan lah. Mudah-mudahan bulanan. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Mas. Baik, Amin, terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.